Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tanpa sengaja ketika kita sedang membuka YouTube atau WhatsApp atau mungkin Instagram, biasanya seringannya YouTube, tanpa sengaja terlihat berita di beranda YouTube kita tentang bencana yang akhir-akhir ini melanda dunia. Di antaranya yang terbaru yaitu sebuah gunung berapi yang meletus di Jepang, kemudian juga yang masih berlangsung. Di antaranya adalah gunung berapi yang mengeluarkan muntahan lava hingga dikatakan dalam berita tersebut sampai menghanguskan desa, rumah mewah juga hangus, kolam renang hangus, semuanya hangus. Bahkan juga yang baru-baru ini juga berita tentang terjadinya bencana alam seperti banjir bandang yang menewaskan ratusan orang, juga menghilangkan puluhan orang. Kaum muslimin, apa yang bisa kita ambil dari hikmah sebuah bencana yang melanda dunia? Kita sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa kehidupan dunia itu hanya kehidupan sementara. Mau tidak mau kita pasti akan meninggalkannya. Siap atau tidak, kita pasti akan meninggalkannya. Sekalipun kita punya simpanan harta yang banyak, kita punya rumah yang harus ditinggalkan, punya mobil yang harus kita wariskan, siapa atau tidak kita akan meninggalkan dunia ini. Ambil hikmah yang besar dari peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah yang melanda dunia ini. Apa hikmahnya? Yang pertama, kita harus berpikir kesombongan kita atau sesuatu yang sedang kita sombongkan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mungkin kita menyombongkan mobil kita lebih bagus daripada mobil tetangga. Lihatlah ketika banjir bandang itu menghantam, hanyut semuanya. Mungkin kita merasa sombong dengan rumah mewah yang kita punya. Lihatlah lava itu meluluh lantakkan sebuah rumah mewah, dan di sana juga ada kolam renangnya. Artinya nggak mungkin rumah itu ada kolam renang kecuali rumah itu setidaknya mewah. Ini menyadarkan kita bahwa sesuatu yang kita sombongkan dari dunia ini sejatinya tidak ada. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu baru bencana yang Allah timpakan kepada sebagian negeri. Bagaimana kelak ketika hari kiamat itu benar-benar terjadi, yang kita akan waliyadzubillah diceritakan dalam Al-Quran, gunung-gunung itu seperti anak-anak yang terbang. Bahkan saking hebatnya peristiwa itu, saking begitu mengerikannya peristiwa itu, wanita yang sedang menyusui ditinggalkan bayinya. Diceritakan sampai seperti itu. Wanita yang sedang hamil menggugurkan kandungannya. Peristiwa yang sangat mengerikan. Ini belum menimpa semua negeri. Qadarullah masyafa'al. Negeri kita juga dahulu, bahkan juga belum dahulu sekali, beberapa tahun yang lalu juga merasakan peristiwa itu. Maka kita yang hari ini Allah izinkan tidak tertimpa musibah, ambillah pelajaran bahwa yang bermanfaat untukmu adalah apa yang kau lakukan dari amal soleh. Apa yang kita lakukan dari amal soleh itulah yang bermanfaat untuk kita. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amal-amal soleh kita yang lain, itu justru yang bermanfaat untuk kita, dan itu yang akan kita bawa. Yang hari ini merasa di dalam hatinya ada kesombongan karena rumahnya lebih besar daripada rumah orang lain, mungkin dia merasa mobilnya lebih bagus daripada mobil orang lain, temannya lebih banyak daripada temannya orang lain. Mulai hari ini coba kau pikirkan, yang kau sombongkan itu sebenarnya nggak ada. Yang kita sombongkan itu sebenarnya tidak ada. Apa yang hendak kita sombongkan kalau seandainya jika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan azab, semuanya selesai, nggak ada yang tersisa.
Maka dari peristiwa ini kaum muslimin, kita mengambil pelajaran. Kita yang kaya, yang hartanya mungkin banyak, kita jangan lalai dengan kekayaan kita. Selalu sisihkan harta kita untuk kebaikan kita sendiri. Sekalipun terlihat oleh mata kita harta kita berkurang. Kita mungkin punya uang 10 juta, kita infakkan 9 juta untuk kebaikan kaum muslimin, membantu mereka, mungkin membantu masjid, membantu mereka, meringankan beban lapar perut mereka, kita berbagi makanan dengan mereka. Kita infakkan harta kita, kita bergaul dengan orang-orang miskin, kita bergaul dengan mereka. Tujuannya apa? Agar hati ini lembut, bahwa sekaya apapun diri kita, kalau kita meninggal dunia, jasad kita pun diurusi oleh orang lain. Dan bagi saudara-saudaraku yang mungkin Allah takdirkan hartanya tidak banyak, dalam kategori kekurangan harta. Kekurangan harta itu jangan sampai membuat kita menangis, jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kita hidup di dunia, Allah takdirkan. Mati juga Allah sudah takdirkan. Rizki kita itu nggak akan habis sebelum benar-benar dihabiskan, kita baru meninggal dunia. Kalau rizki kita itu sudah habis, maka kita akan mati. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam mengatakan hal demikian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia selama dia masih punya rizki, maka dia punya kesempatan untuk hidup. Kalau rizkinya sudah habis, maka sudah selesai hidupnya, dia akan meninggal dunia. Meskipun kita miskin, namun tetap menjaga iman itu penting. Kehidupan kita bukan hanya di dunia, kita akan mengalami yang namanya kehidupan akhirat, dan itu kehidupan yang jauh lebih panjang. Kebahagiaan di sana ditentukan dengan keimanan dan amal soleh hari ini di dunia. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat, sekarang kita mencarinya, sekarang kita berbekal. Namun bekalnya bukan nasi, bukan air minum, bukan jus buah. Bekalnya adalah amal soleh yang kita lakukan di atas keimanan, yang kita lakukan di atas perintahnya Rasulullah SAW, yang kita lakukan di atas keikhlasan. Sekalipun orang mencibir karena kita beramal soleh, selalu kau ingat, cibiran mereka nggak akan pernah bisa menyelamatkanmu di alam kubur. Cibiran mereka nggak akan pernah bisa mencelakakanmu di alam kubur. Mereka yang mencibirmu, kelak mereka akan meninggal dunia, dan kelak mereka juga akan merasakan akibat atau buah dari apa yang mereka ucapkan. Berbekallah selagi masih ada kesempatan untuk berbekal, beramal solehlah selagi masih ada kesempatan untuk beramal soleh, perbanyak amal jariah, karena kelak kalau kita sudah mati, sudah menjadi penghuni kubur, kita sudah tidak bisa sholat, kita sudah tidak bisa baca Quran, kita sudah tidak bisa sedekah, kita nggak punya kesempatan untuk mendapatkan pahala lagi, sudah nggak bisa beramal soleh. Namun Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita, kita masih bisa mendapatkan pahala kalau kita punya 3 hal. Kalau kita punya anak, didiklah anak itu biar jadi anak yang soleh. Didik anak itu jadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Sekolahkan dia ke sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama Islam, yang prioritasnya 70-80% mengajarkan ilmu agama Islam, termasuk baca Quran, akidah, tauhid, dan yang lain. Didik anak kita menjadi anak yang soleh, karena doa anak yang soleh itu sampai ke kita kalau kita meninggal dunia dan kita sebagai orang tua. Atau yang kedua, kita punya ilmu, kita kajian, datang kajian, menerima ilmu, dan kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Itu bermanfaat untuk kita, karena ketika mereka mengamalkan, contoh kita mengajarkan orang lain untuk berwudu saja, berwudu yang benar, dan wudu ini akan dilakukan setiap kali sholat. Ketika dia berwudu setiap kali sholat, dan berwudunya sesuai dengan ilmu yang kita ajarkan kepadanya, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka setiap kali dia berwudu, ketika hendak sholat kita dapat pahalanya. Terlebih kalau dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, kita akan dapatkan bagian pahalanya. Atau yang ketiga, sisihkan hartamu, entah itu sedikit atau banyak, untuk apa? Beramal jariah. Engkau bantu bangun masjid, bantu bangun pondok pesantren, bantu membuat jalan, karena kalau itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup, maka kita akan mendapatkan bagian pahalanya. Bencana nggak tahu kapan datang, dan hanya Allah yang tahu kapan kematian kita tiba. Sebelum kita meninggal dunia, mari manfaatkan kehidupan dunia ini untuk memperbanyak bekal kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.